Oke, ketemu lagi dengan kakak di biokimia. Sekarang kita akan coba latihan ya, menjawab soal latihan berikut ini. Di adik-adik di bawah ini diberikan berbagai sumber bahan makanan untuk tubuh. Ya, sumber energi, katalis pada metabolisme, antibodi, pembentuk membran sel atau cadangan makanan utama. Nah, adik-adik di sini kita lihat adik-adik ya. Manfaat yang diberikan oleh protein apakah 1 dan 3, 2 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 5 atau 4 dan 5 ya. Kita akan coba bahas adik-adik untuk soal ini, tapi seperti biasa kita tulis dulu di sini jawab yuk. Ayo kan kita coba bahas ya. Nah, adik-adik, untuk yang ditanyakan dari soal ini adalah manfaat yang diberikan oleh protein, adik-adik. Ya, manfaat yang diberikan oleh protein. Jadi, ingat nih ya. Ingat bahwa untuk protein ini ya memiliki manfaat. Jadi, manfaat kakak tuliskan dulu untuk manfaat protein. Ya, protein ini adik-adik memiliki manfaat yang banyak sekali untuk tubuh, apalagi ya memegang peranan penting dia untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Yang pertama adik-adik kita ingat yang namanya enzim. Ya, enzim ini protein adik-adik. Ya, enzim itu adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalis ya, biokatalisator. Biokatalisator. Ya. Contohnya banyak, ada ribonuklease, ada enzim tripsin, banyak sekali adik-adik ya. Nah, yang kedua, adik-adik ada yang namanya protein transport. Protein transport ya. Untuk protein transport ini, adik-adik biasanya ini adalah suatu protein yang berfungsi untuk memindahkan molekul, transport ya. Memindahkan molekul, tapi molekul yang dipindahkan itu sifatnya spesifik atau ya, memindahkan molekul atau ion spesifik. Ya, kemudian yang ketiga, ini sebagai ada yang namanya disebut protein penyimpanan atau nutrien. Jadi protein nutrien dan penyimpanan. Protein nutrien dan penyimpanan adik-adik. Nah, begitu. Yang keempat, adik-adik di sini ada yang namanya protein kontraktil. Ini protein nutrien dan penyimpanan ini ya fungsinya sebagai cadangan makanan ya. Sebagai cadangan makanan bisa adik-adik ya. Seperti itu, seperti albumin ya, kasein. Itu sebagai cadangan makanan. Tapi apakah cadangan makanan utama nanti kita bahas ya. Kemudian yang keempat itu adalah protein kontraktil. Protein kontraktil. Nah, yang kelima itu ada protein struktur. Untuk protein kontraktil, adik-adik jangan lupa ini memberikan kemampuan pada sel dan organisme untuk berubah bentuk dan bergerak adik-adik ya. Kemudian untuk protein struktur, adik-adik ini protein yang berperan sebagai penyangga atau memberikan struktur biologi, kekuatan atau perlindungan ya. Kemudian yang keenam ada namanya protein pertahanan atau kita sebut dengan antibodi adik-adik ya. Nah, pasti lebih mengenal istilah ini dibandingin yang lain ya. Nah, itu protein yang melindungi organisme terhadap serangan atau organisme lain ya. Kemudian yang ketujuh, ini ada yang namanya dengan protein pengatur adik-adik. Ya, untuk protein pengatur ini berfungsi untuk mengatur aktivitas seluler atau fisiologi ya, fungsi faal tubuh ya. Nah, adik-adik di sini ya kita lihat lagi ya. Sumber energi utama itu karbohidrat ya. Katalis pada metabolisme betul ya, dan antibodi ya. Nah, jadi kita lihat pilihannya hanya ada 2 dan 3. Berarti B adik-adik jawabannya. Seperti itu ya. Nah, apakah cadangan makanan utama? Bukan ya, bukan cadangan makanan. Betul, ada fungsinya salah satunya sebagai cadangan makanan, tapi bukan berfungsi sebagai cadangan makanan utama adik-adik. Begitu ya.
Baik adik-adik, bagaimana? Sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di soal berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.